Shalom jemaat Tuhan LEC. Selamat pagi dalam kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan mengadakan ibadah online dan mungkin yang terakhir untuk tahun ini sebelum kita bersama-sama beribadah di gereja di dalam minggu yang akan datang. Dan pagi ini saya harapkan semua jemaat Tuhan BM LEC dalam keadaan baik, sehat, dan sentiasa dalam keadaan yang bersukacita di dalam Tuhan. Sebelum kita mulakan ibadah kita online pada pagi ini, saya akan membawa kita dalam doa, bersama-sama di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Engkau telah menyertai kami dalam istirahat kami, Engkau menjaga kami. Dan pagi ini Engkau memberikan kami nafas yang baru untuk melalui hari yang baru. Terima kasih Tuhan karena Engkau sentiasa menyertai kami dalam perjalanan hidup kami dan melindungi kami terutamanya dari segala sakit penyakit. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang kekurangan Engkau penuhkan, yang merasa lelah Engkau kuatkan. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami ingin menyerahkan kebaktian kami ke dalam tangan-Mu. Kami ingin serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan pakai kami, Tuhan buka pintu hati kami. Dan waktu kami menyembah Engkau, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, Tuhan menyertai kami. Tiada kuasa-kuasa roh jahat dapat mengganggu kami. Jika ada kuasa roh jahat, pikiran-pikiran yang terbeban ya, dengan segala permasalahan kami usir, kami ikat, dan kami patah-patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau terus dengar doa kami. Dan segala ini kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua katakan amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian ajaib Kau Tuhan. Sesungguhnya Tuhan kita sungguh ajaib. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, tak terbayang, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah atasku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Allah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan
Yesus kaulah Raja mulia. Yesus kaulah Raja mulia. Haleluya. Mari kita angkat penyembahan ini, meletakkan harapan kita pada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan itu adalah harapan kita. Mari kita angkat penyembahan ini, harapanku. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Kasih-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami aman dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Salam semua keluarga besar LEC. Apa kabar kita semua? Walaupun kita tidak bertemu bersemuka, tetapi saya percaya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang senantiasa menguatkan kita, memberi iman kita senantiasa teguh, memberi kita tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dan pada hari ini saya akan mengongsikan kebenaran firman Tuhan walaupun masih melalui rekaman. Dan saya bersyukur
di mana Tuhan senantiasa menguatkan kita, memampukan kita sekalipun kita belajar firman Tuhan melalui rekaman. Dan sebelum saya mengongsikan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan di dalam doa, dan saya pimpin kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mendengar setiap seruan anak-anak Tuhan. Engkau telah memelihara keluarga besar Jemaat Elisi, baik pun yang ada di daerah Limbang, di luar daripada daerah Limbang. Engkau telah memelihara semuanya, makan, minum, keluar masuk, sewaktu jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan bekerja. Engkau adalah perisai bagi kami semua. Terpujilah Tuhan atas kebaikan-Mu, dan hamba-Mu mengucap syukur. Engkau telah mendengar setiap seruan orang percaya, sehingga doa-doa mereka terjawab oleh Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini hamba-Mu akan mengongsikan kebenaran firman Tuhan menjadi makanan rohani bagi keluarga besar Elisi, gereja Elisi. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini dikuduskan, disertai oleh kuasa Roh Kudus-Mu, supaya setiap jemaat yang mendengar dikuatkan, dimengertikan oleh karena pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan yang memampukan semuanya. Pimpin hamba-Mu ya Tuhan, urapi mulut lidah hamba-Mu, supaya layak menyampaikan kebenaran firman-Mu, menjadi makanan rohani bagi jemaat yang mendengar. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu kepada kami pada saat ini. Kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dan pada hari ini saya akan mengongsikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Amsal 14 ayat 29. Amsal 14 ayat 29 berkata demikian, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Saya ulangi sekali lagi, Amsal 14 ayat 29 berkata demikian, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Dan saya akan membawa satu tema untuk kita pelajari, untuk kita renungkan, untuk kita peringatkan dalam hidup kita, di mana firman Tuhan yang berkata, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Saya akan membawa satu tema yang berkata, orang yang sabar besar pengertiannya. Ini tema firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita, orang yang sabar besar pengertiannya. Di mana kita sering mendengar ungkapan bahwa orang yang berpikir dangkal atau berpikir cetek selalunya mendatangkan masalah sewaktu orang itu menghadapi sesuatu persoalan. Mari kita belajar dua perkara mengenai kesan yang baik dalam hidup orang yang sabar. Ada dua poin yang saya kongsikan untuk kita menjadi pengajaran untuk kita pada hari ini, orang yang sabar besar pengertiannya. Poin yang pertama, sabar membuat seseorang bertindak hati-hati. Sabar membuat seseorang bertindak hati-hati. Orang yang memiliki sikap sabar selalu bertindak rasional dan penuh tanggung jawab. Pribadi yang memiliki sikap sabar selalu bertindak rasional dan penuh tanggung jawab. Di mana orang yang sabar patut disebut orang yang cerdas. Orang yang sabar patut disebut orang yang cerdas. Sewaktu mereka melakukan sesuatu, mereka tidak tergopoh-gopoh, tetapi mereka selalu memikirkan terlebih dahulu apa yang patut dilakukan. Di dalam Injil Matius 12 ayat 35 berkata, Injil Matius 12 ayat 35, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik
dari perbendaharanya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Ini yang dikatakan Injil Matius mengenai orang yang baik. Pasti mengeluarkan hal-hal yang baik dari kehidupannya, dari kata-katanya, dari tingkah lakunya. Ini menunjukkan bahwa apa yang dikatakan seseorang merupakan petunjuk mengenai keadaan hatinya, di mana orang yang baik mengeluarkan kata-kata yang baik serta yang membangun. Ini pribadi orang yang sabar mengeluarkan hal-hal yang baik. Orang yang baik mengeluarkan kata-kata yang baik serta yang membangun. Di dalam Efesus 4 ayat 29, Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Orang yang baik dan orang yang sabar, jarang kita mendengar mereka mengeluarkan kata-kata yang kotor daripada mulutnya. Dan kita pelajari kebenaran firman Tuhan ini di dalam Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor dari mulutmu. Perkataan kotor yaitu yang tidak senonoh, yang tidak baik didengar, yang tidak sedap didengar cuping telinga kita. Orang yang sabar selalu mengeluarkan hal-hal yang baik. Penekanan pada yang positif. Tetapi pakailah perkataan yang baik, yang membangun. Di dalam Roma 14 ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Di dalam Efesus, di dalam Roma menekankan mengajar perkara yang baik. Marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Di dalam Roma 14 ini, di mana Rasul Paulus memberi arahan kepada kita bagaimana kita harus berperilaku seorang terhadap yang lain. Ia juga menggariskan kepada kita hukum mengenai keadilan, kerukunan, dan ketertiban yang perlu kita ikuti untuk kita taati. Orang yang sabar selalu bertindak rasional dan penuh tanggung jawab. Ini keadaan orang yang sabar, selalu bertindak rasional dan penuh tanggung jawab. Sabar membuat seseorang bertindak hati-hati. Ia menghindari segala jerat yang ia sedari. Selalunya orang yang sabar, mereka selalu menghindari segala jerat yang ia sedari. Banyak perkara yang ada di depan mereka, mereka selalu menghindari karena mereka tahu semua jerat-jerat yang sedang ingin menjerat kehidupan orang yang sabar. Di mana orang yang sabar selalu berhati-hati. Kehidupan mereka selalu berhati-hati.
Sewaktu mereka mengeluarkan kata-kata, mereka selalu berhati-hati. Sewaktu mereka bertindak melakukan sesuatu, pasti mereka selalu berhati-hati. Mereka banyak menggunakan pikiran yang sehat sebelum bertindak melakukan sesuatu. Di dalam Amsal 13 ayat 14, ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Di dalam kehidupan kita di dunia ini, jerat-jerat maut senantiasa dirancangkan oleh kejahatan daripada iblis, daripada orang yang tidak bertanggung jawab. Sebab itu Amsal 13 ayat 14 berkata, ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Ajaran orang bijak akan menjadi sumber penghiburan dan kepuasan, sebagai sumber kehidupan yang mengalirkan aliran-aliran air hidup. Ini pribadi orang yang mengajar ajaran yang bijak. Ajaran orang bijak selalu memberi perkara yang baik, sumber kehidupan yang mengalirkan aliran-aliran air hidup, yang dibawa ajaran orang bijak. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, semakin kerap kita menjalankan aturan-aturan itu, semakin berhasil kita menjaga damai bagi diri kita sendiri. Saya ulangi sekali lagi. Semakin kerap kita menjalankan aturan-aturan itu, semakin berhasil kita menjaga damai bagi diri kita sendiri. Di mana orang yang mengikuti tuntutan-tuntutan dari hukum akan menjauhkan diri dari jerat-jerat dosa. Keadaan orang yang bijak menghindari daripada jerat-jerat dosa yang sedang menjerat kehidupan. Kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Sabar membuat seseorang bertindak hati-hati. Kalau sabar itu memberi kesan yang baik dalam kehidupan kita, mari kita teruskan memiliki sikap yang sabar, belajar daripada hikmat kebenaran firman Tuhan. Karena dalam Amsal 13 ayat 14 berkata, ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan. Pasti orang yang bijak yang penuh dengan kesabaran adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Poin yang kedua, orang yang sabar besar pengertian. Poin yang kedua, sabar mempertajam pikiran seseorang tentang ancaman terhadap akhlak dan moral. Saya ulangi sekali lagi. Poin yang kedua, sabar mempertajam pikiran seseorang tentang ancaman terhadap akhlak dan moral. Perkara ini yang perlu kita ketahui. Akhlak dan moral kita itu perlu dipertajamkan melalui kesabaran kita, melalui pikiran yang sehat. Di mana seseorang yang memelihara moralnya, ia pasti takut akan Tuhan. Seseorang yang memelihara moralnya, ia pasti takut akan Tuhan. Sebab kita tahu, orang yang memelihara kata-katanya, tindakannya, pasti pribadi itu orang yang takut akan Tuhan. Karena dia tahu apa yang dilarang oleh Tuhan, apa yang dilarang oleh firman Tuhan. Dia akan menjaga moralnya. Dia akan menjaga tutur katanya sewaktu dia mengucapkan kata-kata. Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7.
Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ini keadaan orang yang takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Pengetahuan yang baik, pengetahuan yang memberi kesabaran, memberi hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Kata Amsal 1. Takut akan Tuhan adalah bagian utama dari pengetahuan. Jika kita tahu bagian utama dari pengetahuan bermula adalah takut akan Tuhan. Apabila kehidupan kita takut akan Tuhan, pasti seluruh kehidupan kita klaim supaya dipimpin oleh kuasa Tuhan. Baik pun melalui kata-kata kita, baik pun melalui langkah hidup kita, akan memberi dampak yang besar bagi orang lain apabila pribadi kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah bagian utama dari pengetahuan. Walaupun kita selalu mendengar banyak orang yang bijak, banyak orang yang pandai, tetapi beda daripada orang yang takut akan Tuhan. Karena Tuhanlah sumber di atas segalanya, sumber atas kebaikan, sumber atas kekekalan. Sebab itu firman Tuhan mengajak kita takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Dan saya percaya sewaktu kita takut akan Tuhan, banyak perkara-perkara yang indah yang Tuhan berikan untuk kita. Memproses kehidupan kita supaya kita memiliki pengetahuan yang luar biasa. Apabila kita takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang yang takut akan Tuhan berarti bahwa Allah harus dihormati. Orang yang sabar selalu menghormati Allah. Dia tidak akan melontarkan kata-kata sembarangan. Sebab dia tahu akibatnya. Karena dia tahu Allah harus dihormati. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, untuk memperoleh semua pengetahuan yang berguna, yang paling penting kita harus takut akan Allah. Ini yang terpenting dalam kehidupan kita. Memang kita mau pengetahuan itu kita miliki untuk memperoleh semua pengetahuan yang berguna. Yang paling penting kita harus takut akan Allah. Karena keagungan dan kekudusan Allah menghasilkan dalam diri kita sesuatu ketakutan kudus untuk tidak melanggar kehendaknya. Apabila kita tidak melanggar kehendak Allah, maka Allah memberkati kita dengan kekuatan yang baru yang dijanjikan oleh Tuhan. Dalam perjanjian baru menjelaskan bahwa pribadi yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan akan disertai dengan penghiburan Roh Kudus. Pribadi yang benar-benar takut akan Tuhan akan disertai dengan penghiburan Roh Kudus. Kekuatan Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus, kemampuan daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Untuk setiap pribadi yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Itulah Tuhan Yesus menjanjikan penolong bagi setiap pribadi. Orang yang bersandar sepenuhnya kepada Tuhan akan didampingi Roh Kudus yang akan membawa kita, yang akan memimpin kita, yang akan memampukan kita dan memberi hikmat kepada kita. Di dalam Amsal 8 ayat 35 dan 36 berkata demikian. Amsal 8 ayat 35 dan 36. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. 36. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya.
Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Ini yang dikatakan dalam Amsal 8. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup. Dan Tuhan berkenan akan dia. Setiap orang yang bersandar kepada Tuhan, mendapatkan hidup. Dan Tuhan berkenan kepada dia. Dan saya percaya kita mau Tuhan berkenan kepada kita. Di dalam kehidupan kita, dalam kita menjalankan tugas kita, jalan kita, waktu kita menjalankan aktiviti kita, dan kita mau mendapatkan hidup kepada setiap pribadi yang menerima Tuhan di dalam kehidupan dia. Ingatlah bahwa melalui hikmat, orang dapat mengetahui rahasia hidup yang memberi kepuasan, yakni hidup yang mendapat perkenanan Allah. Ini harus kita renungkan di dalam kehidupan kita. Takut akan Allah membuat seseorang menjauhkan kejahatan. Ingat, takut akan Allah membuat seseorang menjauhkan kejahatan. Di dalam Amsal 3 ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jangan kita menganggap kita lebih bijak. Tetapi ingat firman Tuhan. Takut akan Allah membuat seseorang menjauhkan kejahatan. Yang dikatakan dalam Amsal 3 ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jika kita memberi respon yang sesuai dengan kehendak Allah, maka hasilnya akan mengalir melalui buah-buah kehidupan kita. Saya ulangi sekali lagi. Jika kita memberi respon yang sesuai dengan kehendak Allah, maka hasilnya akan mengalir melalui buah-buah kehidupan kita. Itu yang terjadi bagi pribadi orang yang takut akan Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana caranya? Yang pertama, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan mengakui Dia dalam segala hal. Takut akan Allah membuat seseorang menjauhkan kejahatan. Jika seseorang itu takut akan Allah, pasti dia tidak akan melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan mengakui Dia dalam segala hal. Percaya kepada Tuhan dalam tingkah laku kita. Mengakui Dia dalam segala hal yang sedang kita lalui. Yang kedua, bersandar sepenuhnya pada Tuhan dan tidak pada diri sendiri. Kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan bukan kepada kekuatan kita sendiri. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bila kita memiliki cara hidup yang berhikmat, maka berkat itu akan kita nikmati. Berkat yang datang daripada Tuhan. Mendapat kasih dan penghargaan dari Tuhan. Itu berkat di dalam kehidupan kita. Bila kita memiliki cara hidup orang berhikmat, maka berkat itu akan kita nikmati. Mendapat kasih dan penghargaan dari Tuhan. Penghargaan dari Tuhan itu akan dimiliki orang yang takut akan Allah. Maka berkat-berkat itu akan menjadi buah-buah kehidupan kita. Sebab di dalam kehidupan kita dikendalikan oleh kuasa Tuhan sendiri yang mengawali kehidupan kita. Orang yang sabar selalunya banyak menggunakan pikiran sewaktu mereka memulakan ataupun melakukan sesuatu kerja. Orang yang sabar selalunya banyak menggunakan pikiran sewaktu mereka memulakan baik pun melakukan sesuatu kerja. Kerja yang dilakukan dengan penuh kesabaran pasti hasilnya baik, kemas, dan berkualiti. Di mana orang yang sabar kerjanya selalu teliti dan memuaskan hati. Ini pribadi orang yang sabar. Hasilnya yang mereka lakukan kemas, berkualiti. Kerjanya selalu teliti
dan memuaskan hati. Orang yang sabar banyak pengertian dalam hidup mereka, baik melalui kerja maupun sewaktu mengeluarkan perkataan dari mulut mereka. Banyak pengertian yang dimiliki oleh orang yang sabar, yang takut akan Tuhan, memiliki hikmat yang luar biasa. Kesimpulan firman Tuhan, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hikmat tinggal dalam hati orang yang berpengertian. Kesabaran adalah kemampuan untuk menguasai diri sendiri dan mengendalikan emosi dalam menghadapi tekanan dan tantangan hidup. Orang yang sabar adalah orang yang bijaksana. Ini perkara yang kita sangat perlukan dalam kehidupan kita. Yang perlu kita ketahui, pribadi orang yang sabar adalah orang yang bijaksana. Sebab mereka selalu mengutamakan Tuhan dahulu, selalu menggunakan pikiran yang sehat dahulu sebelum mereka melangkah melakukan kerja mereka. Mari jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kita pelajari firman Tuhan dalam Amsal 14 ayat 29 yang bertemakan orang yang sabar besar pengertiannya. Kita telah belajar 2 poin. Sabar membuat seseorang bertindak hati-hati. Yang kedua, sabar mempertajam pikiran seseorang tentang ancaman terhadap akhlak dan moral. Ingat kebenaran firman Tuhan dalam Amsal ini, orang yang sabar besar pengertian. Jika kita belajar ingin hidup sabar, banyak pengertian di dalam kehidupan kita, pelajarilah firman Tuhan di dalam Amsal 14 ayat 29 ini. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Kita pelajari firman Tuhan ini, kita sama-sama belajar mengutamakan Tuhan, takut akan Tuhan, maka hikmat kesabaran itu akan kita perolehi sewaktu kita takut akan Tuhan, memohon sesuatu daripada Tuhan yang akan menguasai seluruh aspek kehidupan kita. Hati kita, mata kita, pikiran kita. Kita klaim supaya Tuhan menggunakan itu menjadi sumber yang baik dalam kehidupan kita. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.